Kali ini kita bersama bintang pertama dari gugusan bintang nubuah. Kita bertemu simbol kesucian, sikap menjaga diri dan ketakwaan, bersama bunga yang semerbak mewangi hingga memenuhi segala penjuru alam dengan keharuman iman dan pengorbanan. Bersama orang dari kalangan kaum wanita yang beriman kepada Allah, orang pertama yang sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang pertama yang mendapat kabar gembira di antara istri-istri beliau, orang pertama yang mendapat salam dari Rabbnya. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid, pemimpin kaum wanita seluruh alam. Siapakah Khadijah radhiyallahu anha? Ia adalah Ummul Mukminin, pemimpin kaum wanita seluruh alam pada masanya. Ummul Qasim binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzzah bin Qusay bin Kilab Al-Qurasyiyah Al-Asadiyah, ibu anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang pertama yang beriman dan percaya kepada beliau sebelum siapapun juga. Ia memiliki banyak sekali keutamaan dan termasuk di antara wanita sempurna. Ia wanita berakal, mulia, patuh beragama, terjaga dan sangat mulia. Termasuk salah satu penghuni surga. Nabi Muhammad SAW memuji dan melebihkannya di antara seluruh ummahatul mukminin, istri-istri beliau. Beliau begitu mengagungkannya hingga Aisyah menuturkan, "Aku tidak cemburu kepada seorang wanita pun seperti rasa cemburu kepada Khadijah," karena Rasulullah SAW sering sekali menyebutkannya. Pada suatu malam, kala bintang-bintang terbenam dan suasana gelap gulita, Khadijah duduk di dalam rumah setelah tawaf mengelilingi Ka'bah berkali-kali. Saat itu, Khadijah beranjak ke tempat tidur dengan tanda kerelaan dan senyuman terlukis di kedua bibirnya. Ia tidak tahu perasaan apa yang ada di dalam pikirannya kala itu. Begitu berbaring, ia langsung terlelap. Layaknya dialami orang tidur, Khadijah memimpikan matahari besar turun dari langit Mekkah dan berada di dalam rumahnya, memenuhi seluruh sisi rumah dengan cahaya dan keindahan. Cahaya dari dalam rumah memancar ke sekelilingnya hingga menyilaukan jiwa sebelum menyilaukan pandangan karena sangat terang. Khadijah pun terbangun. Pandangannya menatap ke sekeliling dengan rasa heran. Rupanya malam masih menutupi dunia, mendekam di seluruh wujud. Namun demikian, cahaya yang menyilaukannya dalam mimpi menjadi saja bersinar terang dalam perasaan dan nurani. Khadijah masuk menemui Waraqah. Rupanya Waraqah tengah membaca salah satu lembaran di antara lembaran-lembaran samawi yang ia sukai. Ia membaca baris demi baris lembaran-lembaran ini setiap pagi dan sore hari. Begitu mendengar suara Khadijah, ia segera menyambut kedatangannya serasa aneh. "Khadijah Thahirah?" Benar, sahut Khadijah. "Ada apa engkau datang pagi-pagi seperti ini?" tanya Waraqah dengan heran. Khadijah kemudian duduk dan menuturkan perihal mimpi yang ia alami satu persatu, satu peristiwa demi satu peristiwa. Waraqah mendengar penuturan Khadijah dengan penuh perhatian, membuatnya melupakan lembaran samawi yang ada di tangannya, seakan ada sesuatu yang mengunggah perasaan dan membuatnya menyimak mimpi itu hingga akhir. Belum juga Khadijah menuntaskan pembicaraannya, wajah Waraqah berbinar, sungguh senang terlukis di kedua bibirnya. Selanjutnya dengan tenang ia berkata kepada Khadijah, "Bergembiralah wahai saudara sepupuku. Jika Allah membenarkan mimpimu, cahaya nubuah akan masuk ke dalam rumahmu dan dari sana cahaya penutup para nabi akan memancar." Allahu Akbar. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebut sejumlah keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Wanita pertama yang dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah, dan orang pertama yang beriman kepada beliau menurut pendapat yang sahih adalah Khadijah. Orang pertama yang sholat bersama Rasulullah, orang pertama yang memberi anak-anak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang pertama di antara istri-istri Rasulullah yang diberi kabar gembira surga, orang pertama yang mendapatkan salam dari Rabbnya, wanita siddiq pertama di antara para mukmin wanita, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dulu meninggal dunia, dan kuburan yang pertama kali disinggahi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kuburannya di Mekah.